usaha yang kami ambil yaitu tentang bakpao kekinian. Jadi yang saya jelaskan di sini yaitu latar belakang. Jadi latar belakang yaitu yang pertama jenis usaha yang dipilih, kemudian produk yang akan dijual, manfaat produk, kemudian gambaran saingan bisnis, dan yang kelima keunggulan produk. Sejarah yang pertama sejarah yaitu bakpao kekinian merupakan suatu produk dari usaha atau bisnis kuliner kami. Lebih tepatnya, produk bakpao kekinian ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas kewirausahaan. Dan dalam usaha kami ini, kami mencoba membuat bakpao dengan penyajian yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, bakpao kekinian ini kami terinspirasi dari salah satu channel YouTube yang membahas tentang ide-ide jualan kekinian, yaitu dari channel YouTube Liz Ahmadi. Jenis usaha yang dipilih yaitu menjalankan bisnis kuliner, kemudian produk yang akan dijual itu bakpao kekinian, dan yang ketiga manfaat produk. Manfaat produk yaitu produk bakpao kekinian bermanfaat sebagai makanan siap saji yang enak, sehat, dan praktis yang bisa dinikmati untuk sarapan ataupun cemilan di sore hari. Kemudian gambaran saingan bisnis, produk makanan dan minuman untuk dipasarkan. Kemudian keunggulan dari produk yang pertama halal, kedua enak, ketiga murah, keempat menyehatkan, kelima penyajian yang lebih menarik, dan yang keenam manfaat bagi tubuh terutama pencernaan. Penelitian menunjukkan bahwa ragi yang terdapat dalam bakpao atau roti tidak hanya mengubah struktur adonan menjadi lebih renggang dan lembut, melainkan juga meningkatkan kandungan gizinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pemasaran atau marketing analisis. Di dalam analisa pemasaran ini terdapat beberapa poin, diantaranya membuat kesan dan image produk, kemudian penampilan produk. Selanjutnya kesan dan image produk. Di dalam kesan dan image produk ini terdapat nama produk, bakpao kekinian, jenis produk makanan, ukuran sedang, manfaat utama sebagai makanan siap santap atau pelengkap sarapan. Kemudian manfaat turunan sebagai cemilan ringan. Yang berikut adalah penampilan produk. Ini merupakan gambar bakpao kekinian. Gambar ini diambil dari channel YouTube Tobelis Ahmad. Selanjutnya segmentasi pasar. Di dalam segmentasi pasar ini terdapat segmentasi geografis. Usaha kami berada di wilayah SMP 14 Ambon. Kemudian segmen demografis, bakpao kekinian ini adalah produk universal yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan agama, suku, ras, usia, dan lain-lain. Kemudian segmen psikografis, masyarakat Kota Ambon dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati bakpao kekinian karena bakpao kekinian merupakan makanan siap santap yang bisa dimakan untuk sarapan ataupun cemilan. Analisa manajemen. Di dalam analisa manajemen ada strategi harga produk dan promosi periklanan. Selanjutnya strategi penjualan. Metode pendekatan yang akan kami gunakan pada produk bakpao ini adalah metode penetapan harga dengan kualitas terbaik. Dengan menggunakan metode tersebut, kami akan menjual produk kami dengan harga yang tidak terlalu mahal, tetapi dengan kualitas yang terbaik dari segi rasa ataupun penyajian. Selanjutnya strategi harga produk. Metode penetapan harga pada produk bakpao kekinian yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup.
ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Selanjutnya, promosi dan periklanan. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi atau personal selling, pemasaran langsung atau direct marketing, dan juga kami akan melakukan promosi melalui media sosial seperti IG, FB, dan WA. Oke, selanjutnya analisa produk. Ada dua, yaitu definisi produk dan beberapa pertimbangan bahan baku serta tahapan produksi. Oke, definisi produk. Nama produk bakpao kekinian, jenis produk makanan ukuran sedang, manfaat utama sebagai makanan siap santap dan sarapan, manfaat turunan sebagai cemilan ringan yang enak dan ekonomis. Bahan adonan bakpao. Yang pertama 250 gram tepung protein rendah, yang kedua 3 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok baking powder, 5 gram ragi instan, 140 ml air hangat, 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan mentega putih, 1/4 garam halus. Selanjutnya bahan saus coklat lumer, 10 gram coklat bubuk, 1 sendok makan tepung jagung merek maizena, 200 ml susu hut, 100 gram kental manis, 100 gram coklat batang, 20 gram margarin. Oke, selanjutnya cara membuat bakpao. Pertama, masukkan tepung terigu ke dalam mangkok atau wadah. Kedua, kemudian tambahkan gula pasir. Kemudian masukkan baking powder, diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan ragi instan, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Keempat, kemudian tambahkan air hangat, masukkan bertahap sampai diaduk dan diulek hingga halus. Kelima, setelah adonan kalis, masuk minyak goreng, kemudian diulek hingga minyak tercampur dengan adonan. Keenam, tambahkan mentega putih dan garam dan ulek kembali hingga adonan kalis. Oke, selanjutnya cara membuat pie coklat. Yang pertama, masukkan coklat bubuk dan tepung maizena, kemudian tambahkan susu UHT dan kental manis, kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masak hingga mengental dan mendidih, kemudian angkat dan masukkan coklat bata yang diiris tipis, kemudian aduk hingga coklatnya meleleh. Setelah itu masukkan margarin dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian pindahkan ke mangkok, tunggu hingga uap panasnya berkurang, terakhir kemudian tuangkan ke atas bakpao dan beri topping keju atau coklat meses. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan terdiri dari biaya produksi, biaya tetap, dan juga biaya lainnya. Kita bisa lihat di sini, biaya untuk total biaya produksi yaitu Rp270.000. Untuk biaya tetap memiliki total yaitu Rp650.000. Untuk biaya lainnya memiliki total yaitu Rp160.000. Perhitungan biaya total sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya lainnya. Biaya bahan baku atau biaya produksi sejumlah Rp270.000 ditambah biaya lainnya Rp160.000, sehingga biaya total adalah Rp430.000. Biaya break even point, harga BEP sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Total biaya produksi sama dengan Rp430.000 dibagi 100 sama dengan 4.300. Jadi harga break even point-nya yaitu Rp4.300. Harga jual yaitu Rp10.000. Total biaya variabel per bulan atau TVC yaitu Rp430.000. N yaitu jumlah unit yang terjual. P kali N sama dengan TVC. Rp10.000 dikali dengan N sama dengan Rp430.000, sehingga N sama dengan 43. Jadi untuk mencapai titik impas, maka bakpao yang harus terjual adalah sebanyak 43 cup dengan harga
yaitu Rp10.000 per cup, atau dengan kata lain untuk memenuhi biaya produksi maka cup yang bakpao kekinian yang harus terjual dalam 1 bulan yaitu 43 cup. Pendapat analisa pendapatan. Pendapatan sama dengan bakpao yang terjual dikali harga bakpao yang terjual per bulannya yaitu 100 cup dikali harga per cupnya Rp10.000, sehingga pendapatan yaitu Rp1.000.000 per bulan. Total biaya produksi dalam 1 kali produksi yaitu Rp430.000. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya. Pendapatan yaitu Rp1.000.000 dikurangi Rp430 sama dengan keuntungan yang diperoleh yaitu Rp570.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual bakpao kekinian adalah Rp570.000 dengan menjual bakpao sebanyak 100 cup dengan harga per cupnya yaitu Rp10.000. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk sekian yang bisa dapat saya jelaskan dan terima kasih.